Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you always in a good condition. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dan sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah agar kalian dapat mengidentifikasi karakter tokoh-tokoh pada dongeng dengan tepat. Dan yang kedua, memahami arti penting meminta maaf kepada sesama dengan tepat. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya dan kita baca bersama-sama. Daju, Edo, Siti, dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Sekarang kita akan membaca dongeng. Dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2 menjawab, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek menjawab, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar pun ikut menjawab, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi, dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati." Bunga anggrek pun ikut berkata, "Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati.
Aku minta maaf ya. Bunga melati pun menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita berteman tanpa ada prasangka buruk. Tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Mari kita lihat berdasarkan dongeng yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah tokohnya para putri kerajaan. Ya, para putri kerajaan, karakternya senang mengagumi keindahan dan keharuman taman bunga. Kemudian tokoh kedua adalah Bunga Melati dengan karakter rendah hati, baik hati, tidak mudah tersinggung. Yang ketiga, Bunga Mawar Biru dengan karakter pencemburu, menjelekkan karakter orang lain, ramah menyambut para kumbang, mau mengakui kesalahan. Dan yang keempat adalah Bunga Sedap Malam dengan karakter pencemburu, tinggi hati, ramah menyambut para kumbang, mau mengakui kesalahan. Dan yang kelima adalah bunga-bunga lain dengan karakter pencemburu, ramah menyambut para kumbang, dan mau mengakui kesalahan. Demikian tokoh yang ada pada Taman Bunga dan beserta karakternya. Dan tidak lupa yang terakhir adalah para kumbang dengan karakter senang akan keharuman bunga melati. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat tumbuhan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin minta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kalian melakukan kesalahan? Apa yang kalian lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita berbuat salah, maka sikap yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang hebat. Saat meminta maaf, lakukan dengan tulus hati. Jika orang meminta maaf kepada kita, maafkan dengan ikhlas. Kalian juga harus berjanji di dalam hati untuk menghindari hati melakukan kesalahan yang sama. Jadi anak-anak, apabila sudah meminta maaf dan sudah saling memaafkan, maka tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di video dan ditulis di buku tulis, dikumpulkan di Sikodu. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajar, beribadah, dan juga tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.